Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel favorit kita, channel yang sederhana namun bermakna. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lolos passing grade dan juga berhak mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu ujian seleksi kompetensi bidang. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi dan soal tentang program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau yang sering kita singkat dengan PIS-PK, yaitu sesuai dengan Permenkesnya nomor 39 tahun 2016. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Soal pertama, di bawah ini merupakan tujuan penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PIS-PK adalah kecuali, ingat, kecuali A. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif. B. Mendukung pencapaian standar kesehatan minimal kabupaten dan kota. C. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan. D. Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. E. Mendukung tercapainya tujuan program Indonesia Sehat. Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu 5 detik sebelum kita bahas pada pembahasan. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk pembahasan soal, sesuai dengan Permenkes nomor 39 tahun 2016 tentang program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, yaitu pada pasal 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga bertujuan untuk 1. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif, preventif, serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar. Yang kedua, mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten atau kota melalui peningkatan akses dan screening kesehatan. Tujuan yang ketiga, mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN. Tujuan yang keempat, mendukung tercapainya tujuan program Indonesia Sehat. Jadi untuk kunci jawaban yang benar adalah C. Lanjut ke soal. Di bawah ini bukan merupakan area prioritas program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PIS-PK adalah A. Penurunan angka kematian ibu dan bayi. B. Penurunan prevalensi stunting. C. Penanggulangan penyakit menular. D. Penanggulangan penyakit tidak menular. Dan E. Penurunan angka perokok aktif. Jadi silakan teman-teman jawab yang bukan merupakan area prioritas program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Baik, sudah dijawab. Kita langsung lihat di pembahasan soal. Untuk pembahasannya, sesuai dengan Permenkes nomor 39 tahun 2016, pada pasal 2 ayat 1
bahwa program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga terdiri atas 4 area prioritas. Ingat, terdiri di atas 4 area prioritas. 1. Penurunan angka kematian ibu dan bayi. 2. Penurunan prevalensi stunting. 3. Penanggulangan penyakit menular. Dan 4. Penanggulangan penyakit tidak menular. Pada ayat 2, area prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan pendekatan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Jadi sangat jelas ada 4 area prioritas dan pada soal yang tidak masuk dalam area prioritas adalah pilihan option yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK dilaksanakan oleh A. Dinas Kesehatan, B. Puskesmas, C. Lurah, D. Menteri Kesehatan, dan E. Presiden. Silakan teman-teman jawab sebelum kita lanjut ke pembahasan soal. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang dan juga nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan info terbaru dari video-video yang kami upload. Terima kasih. Langsung saja kita ke pembahasan soal. Pembahasan soalnya sesuai dengan Permenkes nomor 39 tahun 2016, yaitu pada pasal 5, pada ayat 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dilaksanakan oleh Puskesmas. Jelas ya teman-teman, dilaksanakan oleh Puskesmas. Kemudian pada pasal 2 juga dijelaskan pula bahwa penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk memperkuat fungsi puskesmas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan di tingkat pertama di wilayah kerjanya. Jadi sudah sangat jelas untuk jawaban soal bahwa penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dilaksanakan oleh Puskesmas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga di tingkat puskesmas dilakukan melalui kegiatan di bawah ini, kecuali, ingat teman-teman, kecuali A. Melakukan pendataan kesehatan pada kepala keluarga, B. Melaksanakan sistem informasi dan pelaporan puskesmas, C. Melakukan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. D. Melaksanakan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung melalui pendekatan siklus hidup. Dan E. Membuat dan mengelola pangkalan data puskesmas. Silakan teman-teman jawab sebelum kita lihat di pembahasan soalnya. Baik, kita langsung ke pembahasan soal. Sesuai dengan Permenkes nomor 39 tahun 2016, yaitu pada pasal 6 dijelaskan bahwa pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga di tingkat puskesmas dilakukan melalui kegiatan 1. Melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga. 2. Membuat dan mengelola pangkalan data puskesmas.
3. Menganalisis, merumuskan intervensi masalah, dan menyusun rencana puskesmas. Yang keempat, melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 5. Melaksanakan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung melalui pendekatan siklus hidup. Dan yang terakhir dengan melaksanakan sistem informasi dan pelaporan puskesmas. Jadi kunci jawaban yang benar adalah A. Kenapa A? Karena pada poin A melakukan pendataan kesehatan pada kepala keluarga, sedangkan sesuai penjelasan Permenkes nomor 39 tahun 2016 pada pasal 6 ayat 1 pada poin A, yang dilakukan pendataan tidak hanya pada kepala keluarga, namun pada seluruh anggota keluarga. Jadi harus jeli, terkadang soalnya mengecoh, kita harus teliti ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, dalam rangka penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, ditetapkan 12 indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga, yaitu sebagai berikut kecuali A. Keluarga mengikuti program KB, B. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, C. Anggota keluarga tidak mengkonsumsi alkohol, D. Keluarga sudah menjadi anggota JKN, dan E. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Jadi teman-teman harus jeli bahwa pertanyaannya adalah yang tidak masuk dalam 12 indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga. Yang tidak masuk ya teman-teman. Baik, kita langsung ke pembahasan soalnya. Pada pasal 3 Permenkes nomor 39 tahun 2016 bahwa dalam program penyelenggaraan PIS-PK ditetapkan 12 indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga. Indikator utama tersebut adalah 1. Keluarga mengikuti program keluarga berencana. 2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. 3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. 4. Bayi mendapatkan ASI eksklusif. 5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Selanjutnya, penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar. Indikator selanjutnya, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Selanjutnya, anggota keluarga tidak ada yang merokok. Indikator lainnya, keluarga sudah menjadi anggota JKN. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Dan yang terakhir, indikator terakhirnya adalah keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Jadi untuk kunci jawaban soal yang tidak termasuk 12 indikator utama adalah option yang C. Baik, lanjutkan ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, penyuluhan tentang dampak buruk dari merokok merupakan salah satu kegiatan pada A. Upaya pengendalian penyakit menular, B. Upaya pengendalian penyakit tidak menular, C. Upaya kesehatan ibu dan anak, dan D. Upaya pencegahan stunting, E. Upaya pengendalian TB.
Baik teman-teman, untuk soal nomor 6, silakan teman-teman tulis jawaban di kolom komentar, kemudian nanti kita diskusikan bersama. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Tetap optimis, terus berjuang. Semoga lolos CPNS tahun ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.